Apakah dengan memamerkan dan memelihara hewan secara pribadi akan mengancam konservasi? Kita tergabung dengan Kabiro Humas KLHK, Nunu Anugrah. Selamat pagi, Mas Nunu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau melihat tayangan tadi ya, sepertinya memang makin marak nih warga dan individu yang memelihara hewan eksotik, bahkan langka dan dilindungi dengan alasan mereka mampu, mereka bisa memelihara, dan dengan tujuan untuk melindungi mereka juga ya, binatang-binatang seperti harimau, bahkan serigala dan hewan eksotik lainnya. Apakah secara undang-undang diperkenankan seperti itu, Mas? Selamat pagi, Mas, dan selamat pagi para pemirsa. Ini konteksnya saya akan bicara mengenai regulasi. Karena memang bicara konservasi sumber daya alam itu telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 5. Jadi ada 3 pilar yang diatur. Yang pertama, perlindungan sistem penanggulangan, yang kedua pengawetan jenis, dan ketiga pemanfaatan secara lestari. Nah, di konteks pemanfaatan secara lestari, khususnya pada objek tumbuhan liar, maka ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tentang yang kedua daya dukung, dan ketiga keanekaragaman jenis tumbuhan dan maka di konteks pemanfaatan ada 3 mekanisme yang harus dipenuhi. Pertama, mekanisme perizinan. Yang kedua ada mekanisme pengaturan kuota atau batas maksimal pemanfaatan jenis. Kemudian yang ketiga ada mekanisme penanggulangan peredaran. Nah, pengaturan-pengaturan yang saya sebutkan tadi ini untuk menjamin tercapainya sustainability. Kemudian yang kedua tercapainya traceability. Ketelusuran itu juga Baik. kita lakukan. Baik, Mas Nunu. Kalau kita bicara mengenai hewan yang dilindungi, hewan liar dan eksotik seperti Ya, tadi, rata-rata memang tidak semua orang bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan hewan tersebut. betul. Dan seperti Betul. apa sebenarnya prosedurnya? Apakah memang orang-orang tersebut bisa mendapatkan langsung, mengimpor, ataupun seperti apa sebenarnya sehingga prosedurnya bisa sedemikian legalitasnya begitu mudah ataupun sepertinya mereka tidak mendapatkan kendala seperti itu? Baik. Eh, Dalam konteks pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 19 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Artinya pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar ini adalah sumber daya alam hayati dalam konteks tumbuhan dan satwa liar atau bagian-bagiannya hasil daripadanya. Maka bentuk pemanfaatannya ini sesuai dengan PP 8 diatur bentuknya untuk yang penelitian dan penelitian. Ada untuk penangkaran, ada untuk perburuan, perdagangan, pertukaran, budidaya tumbuhan dan pemeliharaan untuk tanaman. Nah, kemudian di peraturan pemerintah nomor 7 tahun 19 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa itu diatur di pasal 15-16 ketentuan pemeliharaan di luar habitat. Karena kita menganut 2 strategi, Mas. Yang pertama strategi konservasi. Artinya konservasi dilakukan di habitat alam. Kemudian ada strategi konservasi eksis atau di luar habitat. Maka ketika pemeliharaan jenis tumbuhan dan satwa liar di luar habitatnya dilaksanakan untuk menyelamatkan sumber daya genetik dan basis jenis tumbuhan dan satwa liar. Oleh karena tujuan itu, maka pemeliharaan jenis di luar habitatnya wajib satu, memenuhi standar kesehatan. Yang kedua, menyediakan tempat yang luas, aman dan nyaman. Kemudian yang ketiga, mempunyai tenaga ahli medis. Saya kira itu 3 persyaratan mendasar ketika pemeliharaan jenis tumbuhan dan satwa liar akan dilakukan di luar habitat. Nah, sesuai dengan regulasi kita, maka ruang untuk publik
melalui prosedur izin penangkaran tumbuhan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun. Kemudian ada juga izin lembaga konservasi yang diatur dalam Peraturan Nomor 22 Tahun 2019. Sehingga publik bisa melakukan pemeliharaan dengan dua konteks izin tadi. Pemeliharaan penangkaran dan izin lembaga konservasi. Ya. Mas Unu, kalau dengan prosedur yang sedemikian ketat ya berarti tidak sembarangan semua orang bisa memelihara dengan alasan untuk konservasi dan pengembangbiakan. Karena tadi misalkan dari izin lokasi, pengembangbiakannya, kemudian juga perawatan, kesehatan, itu lumayan jelimet ya karena memang lokasinya harus besar, layaknya alam mereka di lokasi di tempat mereka berasal. Tetapi kalau saya melihat beberapa yang beredar di sosial media, beberapa binatang itu seperti halnya hidup layaknya hewan yang kita pelihara seperti binatang peliharaan. Mungkin kayak tadi dikasih makan seperti halnya mungkin kucing, anjing, peliharaan pet yang biasa kita sudah didomestikkan. Apakah ini termasuk pelanggaran, Mas? Dan lalu bagaimana ke depannya sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran seperti ini sehingga masyarakat tidak salah kaprah? Ya. Dalam konteks pemeliharaan jenis tumbuhan dan satwa liar di luar habitat yakni melalui penangkaran dan penangkaran, maka prinsip kelolanya adalah melalui pendekatan kesejahteraan. Nah, kesejahteraan satwa di aturan didefinisikan sebagai five freedom of animal welfare. Jadi, five freedom itu bebas dari rasa lapar haus, bebas tidak dari rasa tidak nyaman, bebas dari rasa sakit, bebas dari stres, dan bebas untuk melakukan perilaku atau behavior secara alam. Nah, pendekatan-pendekatan kesejahteraan satwa ini saya kira yang secara oleh pemerintah melihat tumbuhan dan satwa liar eksis atau di luar. Sehingga apa tadi yang disampaikan misalnya ada perlakuan pemberian makan yang tidak sesuai atau tidak naluri alamnya, kira itu tidak benar. Baik, terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini. Kabiro Humas KLHK Nunu Anugrah, terima kasih Mas untuk perbincangannya. Semoga bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat yang masih memelihara hewan eksotik, hewan dilindungi agar mereka mempertimbangkan tadi ya tidak hanya sekedar keinginan mereka untuk memelihara dari segi kemampuan finansial, tapi juga bagaimana hewan-hewan tersebut memiliki hak untuk tetap hidup layaknya di alam bebas mereka dengan mempertimbangkan lokasi pemeliharaan, kesehatan, dan juga kebahagiaan individu daripada hewan-hewan tersebut. Selamat pagi dan sehat selalu, Mas. Pagi, Mas.